kemudian kami dapat informasi terkait putusan tersebut secara ekot. Jadi putusannya itu tetap dibuka secara umum. Oke Bang, menanggapi kedatangan dari pihak kuasa hukum Paula ke Bawas MA itu seperti apa sih Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sebetulnya itu hak seseorang ya untuk melaporkan persoalan apapun. Namun kalau mau membuat pengaduan itu yang logik aja, yang logis. Jadi tidak membuat pengaduan yang akan menimbulkan keanehan gitu loh ya. Jadi sebetulnya yang mau dipersoalkan itu apa? Kalau memang dipersoalkan dengan kedatangannya Bang Im Wong pada tanggal 16, itu kan memang dasarnya memang kita kirim surat. Kalau misalnya seseorang tidak tahu adanya putusan pada tanggal 16, aneh buat saya. Karena itu diumumkan secara terbuka bahwa akan diputuskan pada tanggal 16 jauh hari. Jadi tanggal 9 pun saya kirim surat itu sudah ada informasi tersebut. Kalau timbul pertanyaan dia tidak tahu dan tidak diberitahu, nah pertanyaannya Anda ini ngerti nggak ekot? Kalau Anda nggak ngerti kan jadi aneh gitu loh. Terus menyalahkan pengadilan. Itu ada, saya tahu kan dari pengumuman. Karena saya tahu dari pengumuman tanggal 16 itu akan putusan, saya Mbak Im minta tolong supaya bisa hadir. Nah itulah saya berinisiatif. Tapi pada akhirnya juga majelis hakim tidak mengizinkan saya untuk hadir maupun Mbak Im. Kami disuruh pulang. Putusannya kalau nggak salah 3 jam kemudian kami dapat informasi terkait putusan tersebut secara ekot. Jadi putusannya itu tetap dibuka secara umum, diputuskan, disampaikannya melalui ekot. Kami mendapatkan putusan tersebut. Itu persoalannya. Kalau tiba-tiba saya tidak tahu, saya tidak diberitahu, udah aneh. Dawang saya tahu kok. Tahu dari mana saya? Berarti kan saya punya ekot kan gitu. Artinya di sini tidak ada kongsian ya Bang antara apa nggak ada wong itu kita pengadilan. Juga itu di pengadilan kita juga disuruh pulang. Silakan aja Anda pulang. Peraturan Mahkamah Agung itu mengatur kalau pendaftarannya dengan sistem ekot maka putusannya harus ekot karena dari awalnya akhirnya pun harus sama seperti itu. Tapi menanggapi pihak Paula yang mendatangi Bawas nggak apa-apa, itu hak saja, nggak ada yang salah. Tapi kan kalau kita mau mengadu itu jangan sampai itu membuat pengaduan yang tidak logis gitu loh. Jadi aneh, apa sih yang dipersoalkan gitu loh. Kalau mempersoalkan yang saya jelaskan tadi, saya punya surat. Saya kan ada komunikasi dengan pengadilan. Berkirim surat secara tegas, minta, tapi kami pun tidak mendapatkan tanggapan. Sehingga pada saat itu kita pulang, 3 jam kemudian kami dapat informasi putusan tersebut secara ekot. Seperti itu, jadi nggak ada sesuatu, nggak ada masalah. Terus apalagi yang mau dimasalahkan? Semuanya nanti akan saya buka satu persatu. Ya, tapi Bang mengenai soal surat yang dibeberkan dan surat itu sampai tersebar luas itu. Waduh, saya nggak tahu kalau yang begitu. Yang penting itu putusan secara ekot dan itu putusannya terbuka untuk umum, gitu loh. Dan ada aturan yang dibuatkan aturan itu. Nggak ada masalah kalau sudah putusannya terbuka untuk umum. Terus masalahnya di mana? Artinya memang itu boleh sesah aja dibacakan gitu Bang mengenai soal. Kalau pengadilan yang saya tahu dimasukkan ke ekot, humasnya hanya menyampaikan intisari, nggak ada yang salah kalau disampaikan intisarinya oleh pengadilan. Kalau pengadilan memasukkan ekot, orang yang punya ekot yang bisa tahu putusan tersebut. Bukan pengadilan nggak pernah membacakan, memperlihatkan putusan loh. Jangan salah, pertanyaannya harus dirubah. Pertanyaannya itu pengadilan itu apa yang dilakukan pada saat itu? Pada saat itu dia menyampaikan adanya putusan. Dan putusan itu intisarinya seperti ini. Intisarinya ada seorang wanita atau termohon nusus. Nusus itu adalah bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan pemahaman yang bisa kita pahami, itu adalah istri yang durhaka kepada suami. Seperti itu persoalannya. Artinya melihat dari pihak Paula yang mendatangi Komisi Yudisial, sekarang juga Bawas ini, terus juga Paula sempat datang ke podcast itu. Tidak ada masalah, itu hak ya. Tapi semuanya kan harusnya
memahami persoalan ini. Jadi kalau tidak paham itu kan kasihan gitu loh ya. Yang tersesat nanti masyarakat. Putusan itu terbuka untuk umum. Kalau humas pengadilan, jadi humas pengadilan itu ada kewajiban untuk menyampaikan intisari dari putusan tersebut. Dan itu tidak ada yang salah, karena yang disampaikan itu pun dengan inisial. Tapi kalau intisarinya misalnya dinyatakan bahwa apa sih yang menyebabkan permohonan itu dikabulkan, nah, karena kita mengajukan dalil adanya perselingkuhan, adanya seseorang yang nguyus dan sebagainya, itu kan dalil kita seperti itu dan itu terbukti seperti itu.